Mas, Bapak, Ibu? Boleh dijawab di kolom chat. Kemampuan Apa sih membaca. literasi? Kemampuan membaca. Oke, kemampuan membaca. Terima kasih, Mbak Heni. Terima kasih, Mbak Heni. Ada lagi? Kami. Ada lagi apa sih literasi? Apa sih literasi? Literasi, oke, kemampuan memahami suatu informasi atau data. Gimana Mbak Melia? Sepertinya di kolom chat banyak nih pengertian literasi yang memberikan pendapat. Iya, Mbak Melia, apa tadi? Kalau Mbak Melia tadi gimana Mbak Melia? Sama sih, kemampuan memahami suatu teks gitu. Suatu bacaan. Kata kuncinya adalah paham. Pertanyaan saya, apa itu paham? Apa itu paham? Bisa menceritakan aja gitu ngomong paham. Kembali. Oke, bisa menceritakan kembali, itu artinya paham. Iya. Oke, ini juga nih, paham tidak hanya bacaan tapi juga angka dan data. Paham mengerti. Ya, apa itu paham? Bisa menceritakan kembali. Mengerti apa yang isi yang dibaca, Mbak Isti? Halo, Mbak Isti, apakah masih di situ? Sepertinya iya. Sinyal sepertinya Mbak Nia. Ya, sepertinya nge-freeze ya. Sinyal sambil menunggu Mbak Isti mungkin bisa kita baca-baca dulu di kolom chat, ada yang menjawab tentang apa sih literasi itu. Ada yang bilang kemampuan memahami situasi, informasi atau data dari Mbak Desetia Lestari, lalu Mbak Alfi menjawab kemampuan membaca dan memahami kalimat. Sama nih seperti Mbak Depi, pemahaman pada apa yang dibaca. Jadi kita nggak sekedar membaca ya, tapi paham juga sama apa yang kita baca. Lalu Mbak Novi menjawab kalau literasi adalah keterbukaan wawasan. Kemampuan memahami tidak hanya bacaan, tapi juga angka dan data, kalau menurut Mbak Ana. Oh, banyak juga ya yang ikut share menjelaskan apa itu literasi. Sebelumnya, halo Mbak Isti, apakah sudah masuk kembali? Oh, sepertinya masih belum masuk ya. Oh, ini ada yang menjelaskan. Lanjut aja Mbak. Ya, ini ada yang menjelaskan seperti tadi pertanyaan Mbak Isti. Sebenarnya paham itu apa sih? Gitu. Lalu Mbak Rizkiatul menjawab kalau paham itu mampu menangkap apa maksud dari bacaan. Halo, sorry. Maaf. Ya, halo. Oh, Mbak Isti sudah masuk. Oh, silakan Mbak Isti dilanjutkan. Silakan dilanjutkan. Oke, baik. Oke, kalimat terakhir adalah tadi paham. Apa itu paham? Saya tanya lagi deh. Paham menceritakan kembali. Terus saya bercerita, ketika kita ngomongin paham, ini benar terjadi waktu 2014 awal ya. Waktu itu saya belum ke sini karena saya pemilu itu kita tuh pemilu 2014, waktu itu kita di Inggris gitu, saya sama suami saya. Nah, yang lucu adalah waktu itu saya ingat sekali ada berita bahwa Pak calon presiden waktu itu Pak Jokowi anaknya kuliah di Singapura. Waktu itu ya. Terus beritanya adalah ketika saya nonton wawancaranya, dia bilang anak saya mau saya sekolahin di Singapura karena katanya Singapura itu pusat pengusaha-pengusaha hebat di Asia. Kata dia waktu itu. Singkat cerita, kemudian saya melihat berita bahwa diceritakan kembali bahwa calon presiden kita tidak cinta
Indonesia karena dia tidak percaya dengan sistem pendidikan Indonesia. Ini ngomong gampang aja nih ya. Kembali itu paham kalimat bahwa ia menyekolahkan anaknya di agar anaknya bisa belajar dengan pengujian. Informasinya adalah sistem pendidikan yang di Singapura. Nah, masih putus-putus kah? Saya matikan video dulu ya. Oke. Masih putus-putus kah? Halo? Masih putus-putus. Kan Mbak, Sudah di tempat saya sih sudah jelas. Masih, Mbak. Oke, Halo, Mbak ya Rizky. pertanyaan saya. Benar tempat yang lain? Berarti apa itu suara saya kan? Halo? Kedengeran, Mbak. Kedengeran dengan baik. Berarti apa itu literasi? Saya tanya lagi berarti. Kita sebagai ibu jangan kemudian kita read out loud untuk menstimulasi literasi dan numerasi anak-anak. Tapi kita nggak tahu nih tujuannya. Nah ini sama kayak kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka itu kita harus tahu dulu nih tujuan ujungnya anak kita itu mau jadi apa. Yuk kita diskusi. Saya mau diskusi itu dulu karena nanti begitu kita udah tahu apa itu literasi numerasi, ketika kita mau read out loud buku apapun yang kita bacakan sama anak, pemahaman anak itu akan sama dengan kita. Nah, berarti konsepnya kita balik lagi nih. Apa itu pemahaman? Betul, kata kunci literasi adalah paham. Paham terhadap. Berarti boleh nggak kita elaborasi lagi? Konsep paham itu apa ya berarti? Konsep paham itu apa? Ada yang mau coba? Nggak apa-apa kalau di sini kita diskusi. Oke, paham itu mampu menangkap maksud dari bacaan. Terima kasih. Maksudnya tuh dia paham, jadi sama, sejajar. Maksud dari bacaan itu yang susah. Begitu juga kemudian ketika kita read aloud, ini kan kayak sekarang saya punya intonasi bicara, betul nggak? Ketika kita read aloud, nah ini yang paling unik nih ya. Coba lihat kolom chat, saya akan ketik ini. Ada yang bisa tolong saya baca? Ini read aloud ya. Boleh tolong saya baca satu aja. Siapa? Mbak Nurma deh, moderatorku. Coba Mbak Nurma boleh tolong baca nggak gitu? Kan katanya kalau read aloud kan harus bernada kan. Coba. Tolong dibaca dong 2 kalimat ini. Apa itu literasi dan numerasi? Slide yang Bukan, ini maksudnya? ini di kolom chat saya ada kalimat yang harus dibaca. Di kolom chat. Tidak harus sama. Oke, yang atasnya. Tidak harus sama. Enggak, atasnya. Itu ada 2 Tidak kan? harus Kalimatnya sama. ada 2. Tidak harus sama. Tidak harus sama tidak harus sama. Harus sama. Oke. Pemahamannya gimana? Langsung beda nggak pemahamannya? Iya beda. Oke. Ini lagi ya. Ini saya kemarin saya lagi keluar kota gitu ya, sama ada beberapa tim operasional gitu. Terus saya mohon maaf nih kalau bahasa saya tuh kalau saking kenyangnya saya tuh ngomongnya kenyang bego gitu kan. Mbak makan lagi gitu. Terus saya bilang enggak, gue udah kenyang bego nih gitu kan. Udah kenyang bego nih, kamu nggak bisa nambah. Jadi ini saya tulis kalimatnya ya. Kenyang kalimat atas dan kalimat bawah coba tolong bacakan. Kenyang bego. Kenyang bego. Nah, Kenyang. kalau Kenyang kalimat bego. atas, nah Kenyang bego. kalau kalimat atas, kalau kalimat atas saya bilang enggak, gue nggak mau makan lagi, gue tuh udah kenyang bego gitu kan. Maksudnya udah kenyang bego, saking kenyangnya tuh jadi bego gitu. Karena kalau kita saking kenyangnya nggak bisa mikir kan, kita bilangnya kenyang bego, aduh gue tuh udah kenyang bego. Terus dibercandain sama sakinya Mas Putra gitu, wih gitu kan, tuh kuat, Bu Isti udah bilang kan gitu, makanya jadi udah kenyang bego kata dia gitu. Kenyang bego. Itulah konsep yang namanya read aloud, dengan konsep literasi dan numerasi. Jadi ibu harus paham dulu bahwa ketika kita membacakan ke anak, tujuannya adalah anak-anak paham literasi. Apa itu literasi? Ini saya suka sekali nih sama definisinya Mbak
Mbak Rizkiatul Latif, Betul, Latifah. mampu menangkap apa maksud dari bacaannya? Maksud dari bacaan. Maksudnya dulu aja. Gitu. Nah, jadi saya kembali lagi karena kami adalah mitra resminya Kemdikbud, ini kita lihat literasi adalah kemampuan individu menggunakan segenap potensi dan kecakapan yang dimiliki di dalamnya. Untuk apa? Untuk hidup tadi sebenarnya literasi. Jadi ternyata literasi itu lebih luas lagi. Bukan cuma bacaan. Membekali dengan kecakapan hidup, ya tadi untuk apa? Memahami maksud semua orang di sekitarnya dia loh. Jadi kita bawa dulu konsep literasi tadi. Makanya kemudian ketika kita read aloud, kita sok-sokan baca buku bahasa Inggris buat anak, tapi kita tidak paham konteksnya, maka anak-anak jadi lost dengan konteks itu. Kayak apa ya, bahasa paling gampangnya itu cerita aja. Three Little Pigs. Three Little Pigs itu bercerita bahwa begini. Tapi ketika kita berbicara, kita tidak paham esensi antropologinya, sosiologinya, nilai budayanya, kita nggak ngerti akhirnya. Nah, itu konsepnya itu dulu ya ketika literasi. Makanya begitu dibilang, kenapa kemudian literasi dimulai dari guru tanpa saya mendiskreditkan orang tua dulu ya, karena guru paham ketika dibacakan konsep budayanya semuanya. Nah, ternyata orang tua zaman sekarang kan pinter-pinter nih. Ibu banyak kok yang sekolahnya tinggi, kemudian dia memutuskan bahwa tidak, saya harus mengabdi untuk anak saya. Saya salah satunya, saya berhenti kerja jadi dosen, sekarang saya mau fokus di Sidina dan saya mau minta anak saya gitu. Kayak tadi malam anak saya baru ngejurnal nih, saya adepin. Dulu nggak pernah, waktu saya kerja full time itu saya nggak pernah nungguin anak saya ngejurnal. Nah, literasi itu karena pada dasarnya adalah kecakapan untuk dia bertahan hidup, maka banyak namanya literasi bahasa, literasi numerasi gitu. Jadi ketahuan sekarang, jadi ternyata literasi bahasa itu bagaimana dia memahami bahasa yang tadi disampaikan sama Mbak Rizky. Ketika literasi numerasi adalah bagaimana itu tadi disampaikan sama yang banyak tadi, bagaimana kemudian dia bisa membaca data dan bisa menyampaikan apa dari maksud bacaan dari data tadi. Contoh ya, ini saya kasih serentetan data. Saya selalu di chat ya, lihat kolom chat sama saya. Oke, saya kasih data. Bacakan sama saya datanya. 2, 4, 6, 8, 10. Secara literasi bahasa itu bacaannya. Tapi ketika kita berbicara literasi numerasi, itu artinya apa? Ada yang bisa tahu? Deretan angka, terima kasih. Angka genap. Angka genap. Terima kasih, angka genap. Good. Ada lagi? Bilangan deret. Bilangan deret. Oke. Kelipatan 2. Udah. Itu loh konteksnya, makanya saya bilang. Itu makanya literasi. Kenapa saya akhirnya gue yang ngajar deh gitu, pasti gue deh yang jadi narasumber deh, mau dibongkar. Kan saya selalu bilang, ibu mau gue keramasin, saya ngomongnya gitu, saya keramasin banget nih, jadi rambutnya benar-benar saya keramasin gitu konsepnya. Kelipatan 2. Ya udah. Ada nggak yang kepikiran bahwa ini adalah bukan kelipatan 2, tetapi bilangan genap yang jika dibagi akan menjadi genap juga? Misalkan, nah itu nanti kemudian interpretasinya banyak. Nanti disambungkan dengan literasi digital. Kalau literasi digital itu bisa aja coding loh, karena bentuknya deret tadi, benar nggak? Ketika konsepnya literasi digital itu bisa jadi coding loh. Contoh lagi paling gampang nih, kalau mau ngomongin coding literasi digital. Ini apa? Di kolom chat. Ini apa? Biner. Kode biner. Kode biner. Yang tahu, nah yes no. Ini researcher nih. Kuesioner nih. Yes no, orang kuesioner ya. Bener ya? Mbak Ana kan? Mbak Ana nih. Orang researcher nih. Ya, suami saya programmer, Bun. Nah, berbahasa dia mendadak. Literasi lagi finansial, 2, 4, 8, 10. Saya bisa bilang itu kenaikan gaji. Atau itu budgeting yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Beda kan konsepnya kan? It depends on how we read it.
Oke, kita lihat lagi kalau gitu. Udah ya, ibu-ibu sudah cukup kerabas gitu bahwa oh iya ternyata gitu. Jadi kita konsep itu dulu ketika kita membaca untuk anak-anak, read aloud. Nah, inilah literasi tadi. Tadi kan saya cuma poin-poinnya ini dijembrengin. Apa sih kecakapan tentang untuk kecakapan? Lihat ya. Jadi intinya adalah kecakapan. Mohon maaf ibu-ibu saya minum ya. Mohon maaf banget. Saya kalau mau matiin kamera takut koneksinya ribet. Nah, jadi, ini nih. Mbak Desetia ini lucu nih, dia bilang 10 5 kali. Itu juga bisa itu. Itu orang sosial. Sesimpel dia pengelompokan kan. 5 kali. Iya, 10 5 kali. Karena Mbak ini nulisnya 1 0 1 0 1 0 kelompok ini 10 10 10. Ada juga yang kalau orangnya visual dan seni, dia bilang, oh ini enggak, pagar nih Mbak, pagar bolong, bener nggak? Nah, itu tergantung. Balik lagi, wah kalau kita ngomongin ini bisa panjang. Akhirnya, secara sekolah, saya langsung ngomong sekolah ya, karena kami pendidikan ya. Sekolah tuh, sekolah mau homeschooling, mau enggak kan, ujung-ujungnya anak kita nanti dapat raport. Bener nggak? Nah, dipecahlah menjadi konsep ada yang namanya KKM. Apa itu assessment kompetisi minimum dulu nih? Kita ngomongin kompetisi minimum dulu karena saya udah belajarnya CP ya, capaian pembelajaran. Anak-anak ini nanti ketika kita belajar untuk hidup dia harus punya minimumnya apa sih ketika dia literasi dan numerasi? Betul, tidak ada yang salah. Kecuali 1010 itu adalah tembak hidup, nggak bisa. Membunuh itu namanya kan dosa. Tapi kalau perspektifnya cuma pagar apa, ya sudah. Lagi, makanya saya selanjutnya, oke, ibu-ibu kita ini samakan persepsi dulu. Kita sudah tahu bahwa literasi itu adalah kemampuan kita memahami sesuatu. Ternyata general ya. Nah, bawalah ke konsep pembelajaran. Tadi saya udah disclaimer ya di depan, saya bukan orang parenting, saya orang pendidikan. Jadi kita bawa ke konsep AKM dulu. Kemampuan minimum apa sih yang harus dimiliki anak kita nih kalau tentang literasi dan spesifiknya numerasi. Maka dilihat bagaimana dia dapat memahami, menggunakan, mengevaluasi, dan merefleksikan. Lagi, saya tanya lagi, ini penting nih, apa bedanya evaluasi sama refleksi? Ada yang tahu nggak? Nanti ini kegiatan read aloud ada evaluasi dan refleksi loh sebaiknya. Pertanyaannya, apa itu evaluasi dan apa itu refleksi? Ada yang mau coba? Di training TOT nanti ada nih kalau di buku gerak. Apa bedanya evaluasi dan refleksi? Saya juga belajarnya dulu lama. Ada yang mau coba? Nggak apa-apa. Kan salah nggak ada nilai rapotnya. Evaluasi melihat sejauh mana strategi berhasil. Strategi itu berhasil. Oke, evaluasi apa yang perlu diperbaiki? Refleksi? Mengekspresikan kesan. Oke. Highlight-nya mengekspresikan kesan. Terima kasih. Apalagi? Refleksi? Refleksi ada umpan balik. Oke. Evaluasi nggak ada umpan balik dong berarti? Membiasakan. Oke. Refleksi itu sifatnya yang tadi, bahasa gampangnya kesan dan pesan. Highlight-nya apa sih sebenarnya? Refleksi tiap orang beda-beda. Refleksi setiap orang beda-beda. Ada orang yang menganggap hal ini penting, ada yang menganggap ini lebih penting. Apa itu evaluasi? Evaluasi kemudian kita lihat sudah sesuai belum sama maunya kita. Makanya betul tuh yang tadi kalau evaluasi. Makanya daripada anak kita tanya betul salah, kita tanya dulu perspektifnya dia, refleksinya dia dari mana. Ini paling gampang tadi malam deh. Anak saya karena udah ABG, dia post gambar palu arit ya, Mbak ya. Dia bikin logo di Minecraft gitu, bikin bendera, logo benderanya dia ada palu arit. Saya shock dong. Saya shock. Daripada tanya, bilang itu salah, itu gini. Daripada nanya apa saya tanya, kenapa kamu pasang palu arit?
Menurut kamu kenapa harus palu arit ya gambarnya ya? Itu refleksi. Baru kemudian kita evaluasi apakah betul memberikan logo bendera kita, negara kita di Minecraft itu boleh dengan palu arit. Biarkan anak yang memutuskan. Jadi kita tahu ucuk-ucuk, enggak ucuk-ucuk anak-anak itu kayak, oh iya jadi kelinci itu melompat gitu. Kelinci makan wortel itu paling gampang. Anak-anak tahunya kan gitu ya. Tapi kan kalau di buku kan suka ada kelinci makan sepatu. Itu ada tuh buku anak saya dulu. Terus a cat in a hat gitu ada tuh dulu. A cat in a hat gitu. Terus jadi nanya. Jadi ini proses yang ada dulu kita harus pahami ketika kita melakukan read aloud. Nah ujungnya jangan langsung nanya. Jadi gimana deh tadi kesimpulannya? Nggak gitu dulu. Yang ditanya adalah hal apa yang paling menarik ya tadi? Mana yang paling kamu suka? Saya yakin ibu-ibu pasti lebih jago lah kalau tentang read aloud ya. Nah, kenapa? Karena nanti dia bisa menerapkan di apapun yang dia lihat, salah satunya numerasi. Makanya dia langsung berpikirnya konsep, prosedur, sama fakta. Secara terstruktur, bentuknya matematika. Gitu. Kalau nggak terstruktur, boleh nggak Mbak? Boleh sih, tapi biasanya harus terstruktur. Deret itu tadi matematika loh. Nah, itu konsepnya dulu ya, yang minimum yang harus dipahami anak-anak. Oke, ini literasi bahasa, acuannya kemana, saya mungkin nggak akan detail ke sana. Nah, saya masuk ke read aloud-nya dulu. Saya udah dapat konsep literasi numerasi, read aloud, nanti kita kawinkan dua konsep itu. Apa sih sebenarnya read aloud? Read aloud itu adalah ya sesimpel if you say or read something out loud, Anda pengen didengar daripada cuman difikirkan. Nah, saya mohon maaf karena biasanya sumber saya bahasanya bukan bahasa Indonesia, karena kalaupun ada bahasa Indonesianya saya kejar sumber aslinya gitu. Kalau saya ya, jadi akhirnya saya baca sumber aslinya. Nah, kita mulai dengan bahasa Inggrisnya saya ya. Apa itu benefitnya dari read aloud? Anda mungkin sudah hafal dengan ini gitu kan, apa sih benefitnya segala rupa gitu kan. Nah, improve critical sama creative thinking, ujungnya nanti ke sana dan segala rupa. Nah, yang saya mau highlight adalah ketika kita mau read aloud untuk meningkatkan literasi numerasi, saya ketemu ada namanya Momfox. Momfox ini kayak penulis cerita anak ya, kalau nggak salah ya, yang terkenal ya di Australia. Ini udah pasti udah paham nih, ibu-ibu udah tahu ya kan? Nah, dia punya 10 commandment, artinya adalah hal yang sebaiknya diikuti ketika orang tua atau guru mau read aloud. Buat anak-anak usia belia, yang muda nih, kita mulai dari yang muda kan. Tadi kan ceritanya read aloud bisa dari bayi, bisa dari apa, boleh. Nah, coba dilihat. Nomor 2, read at least 3 short story every day. Nah, terus ada highlight-nya, kita boleh mengulang cerita yang sama 3 kali. Jadi sehari kita baca cerita 3 kali, katanya paling tidak. Nah, 3 kali itu boleh cerita yang sama. Kenapa? Karena anak-anak butuh mendengar, ini kayaknya udah pernah didengar ya, 1000 cerita sebelum mereka bisa mulai membaca. Berapa lama sebaiknya kita membaca untuk mendukung si literasi numerasi? 10 menit aja deh. Setiap hari. Happy minutes. Makanya kemudian saya, mungkin saya agak berbeda dengan ibu-ibu lainnya. Dari kecil saya tidak membiasakan anak saya baca buku. Karena saya tahu nanti mereka akan digital, akan apa. Jadi kalau anak saya suka baca buku silahkan. Tapi kalau anak saya suka bacanya via iPad boleh. Anak saya kemarin baca Kindle saya gitu. Kenapa? Jadi yang mau saya pahami sama dia adalah konsepnya bukan bukunya, tapi membacanya itu tadi konsep. Jadi dulu anak saya itu kalau belajar baca, kita lagi jalan, coba baca itu apa? Super gitu misalkan. Super 18.000, ini saya lagi lewat pom bensin ya, Super 18.990. V-Power, mahal ya? Mahal loh ya. V-Power, baru tahu saya harga bensin mahal. V-Power 20.590.
Langsung saya tanya dong sama anak saya, beda ya angkanya? Oh iya, ternyata super sama konsepnya. Jadi tidak terpaku ke buku, tapi bagaimana kemudian kita mau anak ini meliterasi tadi dalam membaca. Tanya, nah berarti gedean mana? Itu anak kecil kan udah belajar ya, angka 1 lebih kecil daripada angka 3, gitu kan? Coba bandingin deh angka atasnya, mahalan mana, gitu. Nah, itulah yang dimaksud dengan 10 menit happiness dalam membaca tuh. Jadi it's not necessarily kemudian dia harus bercerita harus apa, karena kan kita ngomongin anak-anak kecil nih yang belum ngerti konteksnya dulu. Makanya read out loud with animation gitu. Saya suka yang 5. Tinggi banget ya, udah gak cukup nih. Ya, udah habis. Ya, udah 5. Ya, jari bubun habis deh gitu kan gitu kan. Wah, I don't have enough fingers. Can I borrow yours? Gitu 20 gitu. Nanti kan dia seneng tuh. Akhirnya dia belajar. Nah, ini 10 commandment-nya ya, nanti materinya akan diberikan. Nah, ini saya mau highlight sebenarnya ini, read the story that the kids love over. Dan highlightnya adalah always read the same tune for each book. Saya tuh dulu tuh kalau akhirnya saya tuh agak lebay. Anak saya tuh pas nyanyi lagu Humpty Dumpty, dia merasa itu adalah lagu paling sedih satu dunia. Ada yang tahu nggak kenapa? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Karena kan kalau nursery rhyme ada bukunya, terus kita juga pakai nyanyi gitu waktu anak saya soalnya nursery sama TK di sana gitu, jadi saya ngajarinya di sana. Ada yang tahu nggak kenapa anak saya menganggap Humpty Dumpty adalah cerita paling menyedihkan sepanjang masa? Ada yang tahu nggak? Itu anak saya terganggu pikirannya selama seminggu loh. Nah benar, karena tidak bisa diperbaiki lagi. All the king horses and all the king's men couldn't put Humpty together again. Itu dia seminggu kayak, Abi kenapa gitu kan, Humpty Dumpty gitu. Karena ya tadi bacanya ya tadi pakai hati terus over and over again. Terus dia nyanyi, ada gambarnya gitu. Nah ini juga saya juga baru belajar gitu ya, kalau yang commandment itu saya baru nyari gitu, saya baru belajar beberapa hari lalu. Let the children hear lots of language by talking to them constantly about pictures, anything connected to the book. Jadi itu tadi si Humpty Dumpty. Kalau saya ya, jadi Humpty Dumpty itu kan duduknya dia set on the wall. Jadi saya bilang kalau di gambar buku cerita, saya ingat banget waktu itu saya Humpty Dumpty, wallnya kan bricks gitu. Terus saya bilang, tuh itu ada bricks-nya yang gede, harusnya Humpty Dumpty duduk di situ ya biar nggak jatuh gitu. Oh iya, harusnya tuh kita hati-hati, carefully gitu. Terus ada lagi tembok lagi yang mirip, kecil. Boleh nggak Humpty Dumpty duduk di sini? No, it's a fence gitu kan, kayak gitu-gitu. Jadi dia mengafiliasikan gitu. Makanya read aloud itu sangat berhubungan dengan yang tadi saya bilang, pemahaman anak terhadap budaya dan mana. Makanya saya selalu menyarankan kalau mau read aloud dulu tuh yang anak paham dulu. Gitu. Maksudnya konteksnya dulu gitu. Nggak usah jauh-jauh, tadi malam daripada saya nanya anak, ini udah SMP ya, daripada saya nanya anak saya belajar apa minggu ini, tau nggak yang saya tanyain apa? Buku jurnal. Saya suruh buka jurnal. Lihat jadwal kamu, lihat peraturan sekolah do's and don'ts gitu. Jadi selalu ingat dari situ, kenapa? Akhirnya dia tahu bahwa oh sekolah saya harus begini, daripada saya capek-capek nanyain mereka belajar apa kan, mereka belum tentu ngerti juga. Tapi kalau mereka belajar surrounding sekolahnya, mereka jadi paham, oh saya harus begini, nggak boleh datang jam segini, gitu-gitu. Nah, ini yang nomor 8 yang juga saya mau highlight. Kalau ini saya belajar waktu itu sama Mrs. Jenny, anak saya di nursery, gurunya namanya Mr. Norman sama Mrs. Jenny. Mulai dengan belajar satu huruf atau satu syllable, itu nanti anak-anak jadi main treasure hunt. Itu saya udah sering ngomong tuh di sini. Dia juga belajarkan commandment. Play game. Misal nih, bahasanya adalah the itu paling gampang. Anak-anak disuruh berhitung the-nya ada berapa di halaman itu. The, a, an, at, lot, misalnya enggak.
and, the, then, yang kayak gitu-gitu. Betul, memahami segala aspek. Jadi kita lihatnya bukan jadi gini, kalau kita ngomong sama anak udah gede tuh enak, tapi kalau anak kecil kan masih belum ngerti gitu. Jadi buat baca kita harus ngasih taunya itu biar dia terbiasa. Nah, ini yang saya mau meluruskan ketika read aloud adalah anak belajar baca dan literasi numerasi, anak umur berapa boleh belajar baca? Itu pasti pertanyaan semua ibu. Anak saya tuh TK, udah diajarin huruf kok. Kat gitu. Ceh, phonics. Ibu-ibu pasti lebih paham. Tapi guru-gurunya tuh belajarnya pakai treasure hunt tadi. Dicari satu passage, anak saya pulang satu passage, satu halaman gede, halaman gitu, kalimat gitu, buku. Tapi dia tidak disuruh membaca, dia cuma bilang, coba dicari ada berapa the di situ. Bingung nggak? Jadi saya ganti anak saya, the itu berarti T, H, sama E. T, H, I waktu itu. Anak-anak hafal tuh, anak-anak akhirnya ngerti, E itu yang bentuknya begini, H itu yang bentuknya begini, T-nya yang bentuknya begini. Nah, itu esensi nomor 8. Lagi, nomor 7 ini, konsepnya adalah look for the rhyme. Makanya kalau dipelajari, ini saya punten banget ya, karena saya ngertinya parenting tuh dari sana gitu ya, dari Birmingham. Makanya nursery rhyme itu kadang kita mikir kok ini kalimatnya nggak nyambung ya, bahasanya aneh banget. Yang penting rhyming aja belakangnya, bener nggak? Coba deh rhyming. Humpty Dumpty sat on the wall. Humpty Dumpty had a great fall. All the king horses and all the king's men couldn't put Humpty together again. Nah, lagi apa ya? Apa sih lagu-lagu nurse, saya sampai lupa, anak saya udah 13 tahun. Apa yang habis suka nyanyi? Pokoknya Humpty Dumpty itu yang saya ingat tuh. Nah, nah ini row your boat down the stream. Merrily, life is about a dream, ya kan? Kalau anak saya suka diplesetin yang gini, row your boat gently down the stream. If you see the crocodile, don't forget to scream. Nah, tadi anak saya ngerti, dia bisa jadi scream, gitu, diajarin gurunya juga. Stream sama scream udah rhyming. Nah, twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Nah, muncul semua koleksi lagu anak. Jadi, paham ya maksudnya sekarang ketika kita membiasakan anak, jadi read aloud itu not only merely baca gitu. Nah, hickory dock gitu misalkan. Terus apalagi three little thing, one little Indian, two little Indian, na gitu. Saya lupa deh dulu tuh ada this old man he naik down gitu kan. Nah, oh ya silakan kalau mau tanya sekalian ya. Jadi saya mau highlight dulu, ini udah ada loh di Memfox Commandment bahwa ketika kita membaca harus gitu dulu. Baru. Nah, kalau dalam bahasa saya tuh kalau bahasa Indonesia itu keterbatasan ilmu saya sih sebenarnya, karena anak saya SD-nya tuh di SD Cambridge gitu. Jadi saya terbiasa dengan nursery rhyme gitu. Nggak terlalu paham gitu kita lagu apa ya lagu kita. Nah coba nih, si kancil anak nakal suka mencuri ketimun, anak nggak kasih kurung jangan diberi ampun. Nah itu juga rhyming tuh. Itu rhyming tuh. Nah kemudian nah ini dia angka 9. Ini saya juga dikasih tahu sama gurunya waktu itu, don't ever get tense around book. Siapa yang pernah anaknya mau baca buku apa terus dia bilang enggak, ini bukan buku anak-anak, ada nggak yang kayak gitu? Anak saya waktu TK saya ajakin baca buku Gregory Mankiw loh. Karena dia pengen duduk sebelah saya, jadi benar tuh lihat tuh ada grafik begini nih. Nanti kalau angkanya naik, dia naik. Kalau turun dia tuh gitu. Ya ngomong aja udah suka-suka maunya dia. Nah, terus apa paling gampang? Jangan nih bukunya buku. Kalau saya ya anak saya baca novel dewasa pun, ya nggak apa-apa, anak juga nggak ngerti kan itu kalimatnya kita bacain aja, ya nggak dia paham kan kalau saya. Tapi kemudian, jangan itu buku mama jangan dibaca gitu. Lagi baca baginya bukan, jadi saya tuh lagi bikin bahan ajar, ternyata dari sebelah kamu baca apa sih? Oh sini baca sama aku nih, ini grafik namanya, grafiknya naik turun gitu.
Oh gitu, coba nih poinnya di sini. Ini naik apa turunnya? Oh gitu. Karena apa? Saya never get tense around the books gitu. Kalau buat sama anak-anak. Mau baca apa? Iya sok lah. Nah, begitu udah gede nih baru, Bebe yang ini aja lah buku jokes aja gitu. Tapi begitu dia udah SD tuh, key stage 1 akhir, kelas 3, kelas 4 gitu. Nah, kemudian ini yang nomor 10. Please read aloud every day. Yang mana kalau buat saya itu paling susah karena saya tidak bisa setiap hari. Ini commandment-nya. Nah, untuk meningkatkan literasi numerasi, yang mau saya highlight itu tadi nomor tadi ya. Nomor 2, diulang-ulang aja terus. Terus happy thing, it doesn't need a book. It doesn't really necessary for a book. Terus nomor 7, cari challenge anak-anak rhyming-nya sama apa aja. Sama nomor 8, untuk mengenalkan kalimat sama anak, kalau itu saya belajar sama gurunya anak saya, kita cari kata-katanya. Cat gitu. Cat itu ada huruf apa aja ya? Jah, ah, teh gitu kan. Oh, berarti cari satu huruf hidup itu apa? Satu vocals diapit dengan 2 non vocals. Nanti nyari itu anak-anak. Nah, kemudian ini tadi ada pertanyaan, oke, anak usia 4 tahun, anak apa? Nah, ini kita lihat dulu. Balik lagi karena area saya adalah pendidikan, saya bukan parenting atau ahli read aloud, maka saya merujuk ke kemampuan anak. Menurut undang-undang, perkembangan bahasa itu meliputi 3 hal. Memahami bahasa secara reseptif, mengekspresikan, atau keaksaraannya tadi. Jadi perpaduan hurufnya. Jadi yang C itu udah paling atas sebenarnya. Merangkai kata itu sebenarnya udah paling atas. Nah, mengekspresikan bahasa tadi itu yang tadi kenyang bego, tidak harus sama atau tidak harus sama. Makanya kemudian anak baru bisa disuruh memahami itu pada tingkat B. Jadi kalimatnya memahami ya, tingkat B itu usia berapa? 5 sampai 6 kok. Jadi kalau anaknya belum ngerti apapun tentang huruf gitu, ya nggak apa-apa. Karena 5-6. Cara awal kita memperkenalkan literasi pada anak masih PAUD kecil 4-5, ya itu tadi. Itu ada skin. Oke, sekarang kita belajar huruf S ya, cari semua huruf S. Kalau saya anak saya dulu waktu kecil, I spy with my little eye. Ingat nggak, Bay? Kita kalau di jalan ya, Bay? I spy with my little eye. Ada yang tahu nggak permainan I spy with my little eye? I spy with my little eye gitu. Ada yang ingat nggak game itu? I spy with my little eye itu apa ya kalau di kita ya? Saya soalnya waktu kecil juga mainnya itu, bisa ya apa ya? Cari gitu huruf S gitu. Mulai cari-carian huruf S aja. S, aku nemu S gitu kan. C, ada berapa C di situ? Find a word yang punya 3A. Ntar dicari itu di jalan. Oke, itu ada 3A. Itu ada 3A. Alfamart ada 3A, Bun, ada 3A. Nah, betul. Itu dulu aja. Read out, baca. Oke, itu ada 3A ya bacanya. Lihat. Alfamart. Oh, berarti kalau A pasti mulutnya mangap gitu. Karena anak macam-macam kan belajarnya kan. Nah, nanti baru begitu anak-anak memahami bahasa, mengungkapkan keaksaraan itu memang umur 5 sampai 6. Saya jadi ingat dulu waktu saya tinggal di Inggris itu ada salah satu teman saya, anaknya nggak mau ngomong. Nggak mau ngomong dia. Apa sih namanya? Speech delay. Saya tanya umurnya berapa? 3, 4, ya udah diam aja, orang dia masih menyerap dulu, masih apa? Karena apa? Dia nggak bisa memahami bahasa, mengungkapkan. Tapi dia sama Abu itu merek apa gitu. Nah, terus ada lagi yang konsepnya gini. Apa tuh, Bay? Yang waktu itu Abe ngomong kaki ayam, ayam kaki ya. Abe ngomongnya apa, Bay? Ayam kaki ya, Bay. Jadi anak saya tuh begitu pulang ke sini tuh dia umur 4 tahun kan, hampir 5 tahun. Terus di grammarnya berantakan. Jadi dia pernah ngomong gini, oh, aku mau makan ayam kaki, kata dia gitu. Saya sama suami saya langsung refleks gini, kaki ayam gitu. Tahu nggak anak saya yang gede kira-kira ngomongnya apa? Waktu itu dia udah umur 6 tahun.
Tahu nggak anak saya kira-kira ngomongnya apa? Ketika adiknya bilang, aku mau makan ayam kaki, karena bahasa Indonesia kan chicken feet. Ayam kaki. Saya sama suami saya refleks bilang, kaki ayam. Anak saya yang gede ngomongnya apa? Kaki. Anak saya, bukan. Ayam kaki itu anak saya yang kecil. Saya sama suami saya langsung betulin grammarnya dia. Kaki ayam. Anak saya yang gede ngomong apa? Bukan KFC. Ada yang Ceker. tahu nggak anak saya? Ceker. Saya ngomong ceker, Mbak Nurma. Saya langsung, bener juga ya. Berarti dia sudah sampai pengungkapan bahasa. Dia ngerti konteksnya. Oh iya, anak ini pinter. Di situ langsung saya tahu, oh anak ini mungkin bisa nih dalam berkata-kata, dalam apa-apa gitu. Tapi kalau kemudian anak saya sampai sekarang, apa tuh bun? Apa tuh bun? Gitu. Nah itu juga ya udah nggak apa-apa. Nah jangan frustasi juga gitu. Makanya saya mau, ini read aloud hubungannya apa sama literasi numerasi? Nah ini. Ketika dia mengungkapkan bahasa, tadi ingat kan mengungkapkan itu tadi kan kaki ayam, ayam kaki, ceker gitu kan. Ini kan tujuan kita read aloud ya, karena saya yakin read aloud ibu-ibu pasti lebih jago daripada saya. Apalagi nanti ada prakteknya ya, tapi saya mau menggali kemampuan literasi numerasi itu, literasi sih terutama di belakang tadi. Nah, untuk skill-skillnya itu dalam anak kemudian bisa mengungkapkan bahasa, itu ada beberapa tahapannya Bu-Ibu, nggak bisa langsung. Ibu-ibu harus ngajarin anaknya menjawab menjawab pertanyaan yang lebih kompleks. Menjawab pertanyaan yang lebih kompleks itu gimana? Kayak tadi malam deh anak saya misalkan nih, anak umur 11 tahun, nggak mesti anaknya umur 7 tahun 8 tahun ya ibu-ibu. Kadang umur 11 tahun juga masih belum sampai ke sana kemampuan bahasanya, ya udah. Ada beberapa dari kita yang kalau ngomong sama orang dia nggak bisa ngomong banyak. Siapa yang nggak bisa ngomong banyak? Saya kebetulan bisa ngomong banyak. Siapa yang nggak bisa ngomong banyak? Siapa yang nggak bisa ngomong banyak? Anak saya salah satunya. Nggak bisa ngomong banyak tuh, siapa? Siapa yang nggak bisa ngomong banyak? Itu ada yang Jadi pertanyaan kompleks aja bisa dijawab gampang sama dia. Yang mau makan apa? Pedes enggak? Enggak. Ya yang sedang aja lah, bebas. Itu. Tapi dia ngerti menjawab pertanyaan yang lebih kompleks dengan jawaban yang sedikit. Nah, ini adalah step-stepnya. Yang pertama, menjawab pertanyaan lebih kompleks tadi. Nggak apa-apa jawabnya irit, tapi dia paham pertanyaan tadi. Kemudian anak itu menyebutkan kelompok gambar yang memiliki bunyi yang sama. Ingat, ini namanya rhyming tadi. Nah, kemudian memiliki banyak kata-kata untuk mengekspresikan ini dia. Ibu-ibu ada berapa orang tua yang ngajarin sinonim sama anaknya. Saya termasuk yang gagal di ini, memiliki lebih banyak kata-kata untuk mengekspresikan. Saya nggak sukses dalam hal ini karena perbendaharaan kata saya juga sedikit. Ternyata anak tuh perlu belajar itu dulu untuk dia memahami satu kata tertentu. Baru kemudian dia baru melanjutkan dongeng. Nah, itulah kenapa kemudian anak-anak tuh baiknya satu cerita diulang-ulang terus-terusan sama dia sampai dia hafal ceritanya. Makanya anak saya ini sekarang ya karena dia SD, saya bukan gimana ya, nggak apa-apa. Dia tuh nonton Netflix cerita yang sama berulang-ulang. Dia ada satu film yang dia suka namanya Fresh Off the Boat. Cerita kalau mau dicari itu film keluarga. Itu dia nonton itu, melulu sama suami saya, aduh nonton ini lagi. Saya diemin. Kenapa? Dia lagi dalam proses pencernaan idea dari film itu artinya apa. Dan itu anak umur 12 tahun loh Bu Ibu. Saya sih ya udah nggak apa-apa kalau anak saya Bu Isti dibanding anak-anak ya sudah deh. Yes. Maaf, boleh kita potong untuk menjawab pertanyaan dulu? Oh, boleh. Gimana? Mbak? Ya, di kolom chat ini ada pertanyaan pertama, sepertinya belum terjawab. Saya bacakan ya, Bu. Bagaimana mengalihkan anak yang sudah terlanjur kecanduan gadget ke gemar membaca tanpa kita memaksa? Saya nggak tahu. Kalau itu parenting, saya nggak tahu. Maksud saya, saya kalau ditanya, saya nggak tahu. Daripada nanti saya bercerita pengalaman saya dan itu dianggap pembenaran, karena saya bukan psikolog gitu. Tetapi apakah anak saya kecanduan gadget? Yes. Apakah anak saya baca? Dia baca juga gitu. Apakah saya paksa baca buku? Enggak. Tadi saya bilang kalau sistem saya adalah ini saya punya Kindle, ayo baca.
Kalau saya Kindle saya dengan dia kemudian saya paksa nonton Netflix pakai teks, itu juga sebenarnya baca kan kalau saya ya. Jadi saya tidak tahu secara parenting dan psikologinya tuh harus seperti apa, saya nggak tahu karena saya memisahkan ya antara saya parenting thing dan education thing gitu. Nah, Ya. maaf ya. Ada satu pertanyaan lagi. Gimana? Ada satu pertanyaan. Ini, setiap anak saya bertanya, dari Bu Depi Tresna ini bertanyanya, setiap anak saya bertanya lalu saya jawab, nanti selalu ada pertanyaan berikutnya berupa kenapa emangnya gitu. Selalu begitu. Nah, yang mau saya tanyakan, ini alamiahkah dialami oleh anak seusia 4 tahun? Oh iya, oke. Kita tuh harus belajar proses ininya anak dulu ya. Apa maksudnya proses pertumbuhan anak ya. Jadi proses pertumbuhan anak itu ada 4, 0 sampai 2, 2 sampai 7, 7 sampai 12, 3 berarti. Tetapi di dalam 2 sampai 7 itu ada 2 sampai 4, 4 sampai 7. Nah, di 4 sampai 7 itu dia dalam proses memantapkan apa yang di luar untuk diadopsi oleh diri sendiri dulu. Jadi dia dalam proses pengakuan diri untuk dari hal-hal di luar yang dia masuk ke dalam. Makanya kan orang bilang anak tuh kalau udah di atas 5 tahun itu dia udah mulai bisa diajak ngomong, dia udah mulai bisa macam-macam gitu. Nah, itu agak panjang sih di sananya. Tetapi apakah itu wajar? Yes, wajar selama anak 4 sampai 7. Nah, biasanya kita tuh di situ mempelajari bagaimana caranya nyetop anak-anak gitu, mungkin biar dia nggak annoying gitu ya, mungkin ya nggak annoying. Kalau saya punya prinsip ada why namanya, 3 why, 5 why, 7 why. Jadi usahakan ketika anak bertanya, jawaban itu secara holistik selesai di 3, 5, 7. 3, 5, 7. Nah, konsisten ini yang kita perlu akhirnya. Kemudian misalnya nih, kenapa datang terlambat? Karena ini. Kenapa begini? Karena ini. Dan itu ada di akar masalah gitu. Jadi kita orang tua yang kontrol itu jawaban ada di mana. Sampai 3 kali. Karena kalau nggak gitu nanti anak akan scatter. Dia akan nyari terus sampai yang dia puas gitu. Itu kalau saya ngambilnya dari konsep ekonomi Jepang namanya Kaizen, yaitu continuous improvement. Jadi kita nyari akar masalah dari akibat, kita cari akar masalahnya seperti apa, pakai konsep why tadi, 3 why, 5 why, 7 why. Nah, kata kuncinya adalah diganjil, why-nya harus ganjil. Saya nggak ngerti kenapa why-nya harus ganjil gitu secara teori. Nah, ini kemudian kalau berdasarkan McGee sama Sikendans, ini saya ngambil dari jurnal yang berbahasa Indonesia. Ketika kita read aloud, itu dibagi dari jadi 3 tahap. Sama nggak ini dengan yang ibu-ibu pelajari? Jadi read aloud pertama itu kosakatanya waktu pembacaan buku itu 5 sampai 10 kata. Nah, ini sudah sangat detail sekali ya kalau di sini ya. Jadi read aloud tahap 1, tahap 2, tahap 3. Logikanya si anak tidak bisa ke tahap kedua kalau dia belum melakukan atau belum distimulasi oleh ibunya di tahap pertama secara konsisten. Nah, ini lihat deh. Why. Dan diskusi setelah membaca. Ingat ketika kita diskusi ada 2 tadi. Apa aja ibu-ibu? Refleksi dan evaluasi. Kenapa perlu refleksi dulu? Jadi kita tahu apa sih yang menarik anak kita. Misalkan nih, anakku waktu itu baca kereta. Aku tanya, yang seru bagian apanya, Be? Oh, antar stasiunnya. Berarti ketika mengevaluasi, saya tanya pertanyaan seputar stasiun. Stasiunnya stasiun apa aja? Itu evaluasi. Nah, tapi kalau saya tanya, saya tanpa refleksi, ucuk-ucuk kita nanya, emang ada berapa jenis kereta? Kata anak saya, mungkin dalam hati, ya gue kagak baca itu, abisnya gue kagak ngeh itu, gue gak suka itu, kenapa lu tanyain gue gitu. Akhirnya, kemudian nanti dia antipati. Gitu. Ini yang kemudian saya agak sedih sih ketika belajar online, saya tuh baru tahu anak saya itu ada learning loss-nya tuh di situ gitu. Karena tipikal sekolah mungkin ya kadang suka nanyanya langsung gitu kan, langsung evaluasi gitu ya. Ya anyway balik lagi kan sekolah umum ya, saya nggak bisa memaksakan gurunya juga untuk
memperlakukan anak saya spesial. Kalau mau spesial ya anakku sekolah homeschooling aja gitu kan. Nah, ini juga jangan lupa ketika anak belajar kosakata baru yang tidak dipakai sehari-hari, deskripsikan. Contoh tuh kemarin anak saya ngomong apa ya? Termenung. Nah, bayangin loh anak kelas 6 SD baru nanya termenung loh sama saya. Termenung itu apa? Saya pusing menjelaskannya. KBBI lah keluar. Masih nggak ngerti dia KBBI itu apa. Jadi ternyata saya baru tahu bahwa termenung itu adalah terdiam memikirkan sesuatu dan tidak berkata apapun selama beberapa saat. Ada yang tahu nggak Bu Ibu di sini apa itu termenung? Saya juga baru tahu tuh definisinya. Anak-anak tuh, oh jadi kalau aku diem gitu sambil gazing itu aku berarti termenung ya? Iya, kamu lagi termenung itu. Beda, melamun itu membayangkan sesuatu. Pusing kan? Pusing kan? Nah, termenung itu kita diem, mikirin sesuatu. Kalau mikirin sesuatu, tapi beda sama melamun. Kalau melamun itu menghayalkan sesuatu gitu. Saya ribut amat deh gitu kan. Jadi, nah itu. Jadi biasakan anak-anak, makanya kemudian orang selalu berkata mulai dari bahasa daerah. Itu loh awalnya kenapa kemudian anak-anak jangan diajarin bahasa asing dulu, bahasa daerah dulu, baru bahasa Indonesia. Karena bahasa Indonesia pun bahasa asing kan buat mereka kan, nggak daily gitu. Saya iseng mau tanya musuh. Yang kamu dulu belajar bahasa Indonesia waktu di TK apa di SD? Di TK. Sebelumnya pakai bahasa apa? Bahasa Jawa di rumahnya katanya. Jadi emang dikonsistenin gitu biar dia ngerti. Coba di sini ada orang Jawa enggak? Jegagi bahasa artinya apa jegagi? Jegagi, Mbak Bunga. Nih, ini adalah korwilku nih Mbak Bunga. Ayo. Kagetan. Jegagi. Kaget, Mbak. Kaget. Ayo, jegagi itu artinya apa? Mak Jegagi itu tiba-tiba pas ini kaget tuh. Waduh, apa yang Mak Jegagi kok muncul kayak gitu misalnya gitu. Nah, kan ada ekspresi kaget di jegagi itu kan, bukan tiba-tiba ujuk-ujuk datang, tapi ada ekspresi kagetnya itu di jegagi itu kan, bener nggak? Iya betul. Mak Jegagi, Mak Bedunduk, Mak Jegagi, Mak teratat. Nah kan bukan tiba-tiba doang. Kalau tiba-tiba kan jeblok ya udah. Kalau tiba-tiba kita kaget enggak, tapi kalau kita ngomong, oh iya jegagi gitu kan, jegagi itu kan ada ekspresi kaget gitu di situ. Nah, itu loh yang kita perlu anak itu paham. Jadi literasi balik lagi ke sana. Nah, ini ibu-ibu step-stepnya saya mencoba melihat ya dari jurnal. Nah, baru it's time to read and let's read it loud. Jadi ibu-ibu paham dulu nih di balik kepala ibu-ibu tujuannya ternyata seperti itu gitu. Nah, Ndilala sama Jegagi beda loh. Ndilala itu kan, oh ternyata, bener nggak? Betul. Nah, tapi kayak Ndilala dia gitu, tiba-tiba juga bisa, tapi ada kalimat ternyata di situ. Ndilala ora oh iya tiba-tiba enggak, tapi oh ternyata tidak. Tapi kalau Jegagi ora gitu, dipikirnya tadinya mau iya gitu. Nah, bingung kan? Nah, itulah makanya kita pahami dulu konsepnya, kemudian baru ketika kita membaca, akhirnya pemilihan buku itu penting, pemilihan buku itu seperti apa gitu loh. Nah, inilah kalau saya ya melihat dari sisi pendidikan, kita pahami dulu sananya. Nah, mohon maaf ibu-ibu karena saya bukan ahli read aloud, saya mengambil dari sumber namanya twinkle.co.uk. Jadi ini kayak apa ya? Kayak buku penerbit gitu, penerbit yang suka nerbitin buku nursery rhyme. Oke, sebentar Bu Ibu, saya boleh 30 detik nggak? Saya udah di rumah, saya mau pindah ke meja belajar. Bentar ya. Sambil ditunggu mungkin Bapak Ibu atau peserta yang lain silahkan untuk yang ingin bertanya bisa di kolom chat aja. Kursi, oh iya, ada duduk situ. Bapak-bapak, ibu-ibu, sepertinya sudah ada link untuk absensi. Jadi
selagi menunggu Mbak Isti bisa mengisi dulu link absensi yang sudah ada di kolom chat yang nantinya bisa berguna untuk sertifikat. Terima kasih. Oke, sudah? Sudah terdengar suara saya? Sebentar, saya pindah ke WiFi dulu, boleh? Iya, terdengar kok, Bu. Saya pindahin WiFi ke rumah dulu ya. Di ruang belajar. Maaf ya ibu-ibu biasa nemenin suami. Nah, jadi saya balik lagi ke yang tadi. Nah, ini Parents Guide. Jadi saya minta maaf dulu terhadap sok keinggrisan saya. Nanti kalau ada waktu. Ya, lagi semua maksud saya ngapain sih kita ngotot kemudian kita beli buku buat anak-anak untuk anak-anak membaca. Kalau anaknya tiap hari pakai bahasa Sunda, bikin aja kita cerita sendiri. Ambil aja gambar di internet, kita tempel. Kan bisa gitu. Yang penting tuh anak memahami dulu konsepnya gitu. Nah, sekarang ini dia. Sebenarnya ketika anak mau membaca, kita harus paham dulu anak-anak ini ada di tahap berapa. Apakah dia pre-reader, beginner, atau kemudian dia sudah emerging, atau dia udah sampai fluent. Ada yang 3 ya, kalau emerging itu ini. Behaviornya seperti apa? Ya behaviornya seperti ini. Early reader itu dia cuman mau confidence uses a variety of method apa-apa. Anak saya umur 13 itu masih belum fluent reader loh. Anak saya umur 11 itu masih emerging reader kalau buat saya. Kenapa? Karena dia baru menyesuaikan apa yang dia baca dengan pikirannya dia sampai sekarang. Jadi kita jangan maksa dulu gitu, anak tuh langsung senang baca atau apa. Anak saya itu masih emerging loh, kelas 2 SMP sekarang. Kalau menurut saya ya, jadi ketika dia membaca, dia tidak bisa langsung memproduce menulis kembali apa yang ia baca dengan proper. Karena kalau fluent reader itu udah kayak gitu. Jadi dia sudah bisa relate the meaning of the book to his or her own experience and knowledge and understand apa sih yang bisa dia dapat dari buku ini, hal-hal baru. Nggak usah jauh-jauh, baca Quran aja bisa loh. Lihat apakah dia fluent reader atau tidak. Bahkan kalau saya berbicara, kita sendiri aja belum tentu loh ada di tahap fluent reader. Makanya tadi saya bilang ketika kita ngomongin nursery rhyme aja, saya tuh sama anak saya itu ngajarin Humpty Dumpty itu lama gitu. Biar dia tahu. Jadi saya tuh juga baru tahu, oh ternyata Humpty Dumpty itu konsepnya adalah apa yang sudah terjadi tidak bisa balik lagi. Apakah saat ini sudah ada cara kita ngetes literasi anak? Udah, namanya PISA, namanya tes PISA. Yang kita nomor 3 dari bawah itu tadi. Gitu. Nah, konsepnya ketika kalau kita mau ngetes anak kita sendiri, kita lihat ini nih makanya 3. Nah, kita ada di mana? Ada di pre-reader, beginner, atau dia udah fluent. Jadi kita bertanya lagi, anak-anak udah sampai mana? Nah, ini. Anak saya aja belum recognize many words kok. Dia masih pakai, kalau di bahasa Inggris kan dia pakainya thesaurus ya. Thesaurus ya, dictionary sama thesaurus. Jadi anak saya itu masih belum bisa menemukan sinonim lebih dari 1 kata. Marah, angry, saya bilang itu bukan sinonim, itu arti. Marah, kesal, oke, boleh, kesal. Marah, kecewa, boleh gitu maksudnya. Tapi kan sebenarnya itu berbeda ya, gitu. Berarti anak saya belum lulus nih, kalau buat saya. Karena begitu dia sudah sampai di ini, dia tuh
udah kayak guru gitu, udah kayak dosen, dia udah bener-bener baca, dia tahu artinya, dikasih contoh yang lain, oh ininya sama. Nah, makanya tadi ini sangat menjawab, ibu-ibu ini keren deh. Jadi saya mau ngasih materi apa tuh udah ditanyain gitu ya. Ini udah ada nih. Nah, ini adalah bagaimana cara kita membantu anak kita untuk membaca. Ingat loh, kalimat pertama adalah ngobrol dulu sama anak, bukan baca loh. Ngobrol dulu sama anak. Biar anak ngerti apa? Konteks. Makanya ngerti konteks dulu. Makanya tadi kan saya bilang the cat atau apa. Nah ini tadi ask your child lots of questions. Jadi yang tadi anaknya banyak nanya, balikin aja sama dia, tanya ini, dia balik lagi, ngerti nggak tuh anak gitu. Mohon maaf Bu Isti. Silakan, gimana Mbak Nurma? Kita jawab satu pertanyaan dulu aja sebelum boleh. Nana apa namanya Mbak Nia mau mencontohkan membaca ya. Kita betul. Satu pertanyaan dulu, apakah gender berpengaruh terhadap kemampuan level membacanya? Sebenarnya bukan level membaca saja, cewek cowok itu emang cowok itu otaknya lebih telat berkembang dibandingin cewek. Cowok itu kalau untuk wording dia jelek. Cewek punya 2.500 kata per menit, cowok 10% dari itu. Dengan terus cowok itu sampai umur 18 tahun otaknya tidak berkembang secepat cewek. Makanya cowok-cowok itu terlihat bodoh, atau begitu dia udah umur 30 kok jadi pintar ya, kok mendadak dia jadi orang hebat ya gitu. Karena pintarnya memang telat. Nah itu lebih ke psikologi ya, bukan ranah saya gitu. Jadi apakah itu mempengaruhi? Yes. Cowok aja pada dasarnya itu tidak menguasai kalimat lebih banyak daripada cewek. Nah, nanti kalau dia udah besar, dia minatnya ke sana, makanya cowok-cowok kemudian jadi jurnalis, gitu. Karena dia memang suka hebatnya dia di situ keahlian. Nah, ini ada make reading fun, terus read every day, set an example. Nah, ini lihat. Saya tuh, ini yang saya selalu bilang sama anak-anak. Coba resepnya dibaca, ini paling gampang. Instruction, gitu. Ini sesimpel ini. Bahwa ketika kita membaca, semua itu ada artinya loh, bukan cuma di buku. Itu yang tadi saya bilang. Pertamax harganya segini, Pertalite harganya segini, dalam Pertalite ada berapa huruf silabel gitu. Waktu itu bukan silabel, huruf vocals. Anak saya waktu itu belajar bahwa vocals yang paling sering dipakai adalah di bahasa Indonesia A sama I. Itu. Kalau di bahasa Inggris itu E lebih banyak daripada I. Bingung nggak? Nah, betul. Diskusi tertutup sama terbuka. Yes, Mbak Novi. Nih, talk about books. Nah, ini yang paling penting juga. Jadi, saya juga belajar waktu itu, dan ini sekarang lagi sering saya pakai nih, walaupun anak saya udah SMP, listen to your child read. Saya baru ngeh ketika pandemi kemarin, anak saya nggak lancar bacanya. Karena dia jarang membaca keras. Kita membaca keras buat dia. Anaknya udah baca keras belum? Gitu. Jadi, sama kayak kita kalau bahasa Inggris ya, kita baca teks tuh lancar. Coba nih, paling gampang deh, Mbak Hanifah. Deh, yang mic-nya lagi kebuka ya. Mbak Hanifah, coba baca deh. Nomor ini nih, yang nomor 1. Show your child that you are. Mana? Bisa nggak, Mbak? Mbak Hanifah, halo? Mbak Hanifah, kebuka nggak ya? Bisa nggak ya? Atau Mbak Anita deh nih, tapi lagi di jalan ya. Mbak Anita, halo? Mbak Anita coba. Anita. Coba tolong saya bacakan yang ini, yang show your child that you are. Halo, Mbak Anita, bisakah? Atau lagi nyetir? Ini Mbak pakai handphone-nya. Oke. Oh, iya. Atau siapa yang mau rela jadi korban saya? Atau ini nih, nomor 4. Ada yang mau bacakan saya poin nomor 4 ini?
Oke, Mbak Bunga, silakan Mbak Bunga bacain saya dong yang make sure Oke. that your child. Mbak Bunga. Make sure ya. Oke ya, saya baca Silakan. ya. Make sure that your child selects books that are not too difficult. Don't worry if the book your child chooses are a little easier than the ones he or she reads at school. Oke, thank you. Lagi, Mbak Depi, silakan. Mbak Depi, tolong saya baca yang di bawahnya. Encourage, dari encourage. Encourage your child to listen to his or her own reading. Listening will help him or her hear mistakes and try to fix them. Good. Thank you. Saya mau kasih tahu ya Mbak ya, ketika ada kata listen quote and quote, itu harusnya kita lebih tinggi. Itu dulu kalau saya di kelas tuh guru, itu kita ngomongin tone itu juga harus sini. Encourage yourself to listen to his or her own reading, gitu misalkan. Kenapa? Karena kita harus make sure, kita harus emphasize bahwa ini kalimat nggak sebenar-benarnya loh. Tulisan itu kan berarti dia harus memahami gitu. Nah, yang kayak gitu-gitu tuh Mbak, maksudnya itu buat kita loh yang orang gede. Nah, anak kecil gimana? Kebayang nggak? Jadi yang saya mau highlight itu adalah tip tadi, listen to your child read gitu. Jadi kalau saya nih boleh mengulang masa lalu karena saya juga baru belajar ini pas anak saya udah besar, mungkin saya kalau baca buat anak saya suruh dia baca, habis saya baca. Kalau saya. Apakah kemudian dia pandai atau mengulang apa yang saya sampaikan gitu. Jadi kan nanti kita tahu anak itu dua, dia benar-benar paham atau dia cuma copy paste kita atau gitu loh. Nah, itu sih konsep-konsep itu cuma 7 kalau nggak salah. Nah, ini dia kalau efforts bla 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 bla. Anak saya masih journaling. Anak saya baru tadi malam saya sempat kerja full time kemarin, saya tidak sempat masukin anak saya journaling. Saya mulai tadi malam journaling lagi. Kira-kira gitu ibu-ibu terkait antara literasi numeracy dan read aloud. Karena sebenarnya read aloud ini tools yang sangat powerful, tetapi yang lebih penting lagi bagaimana ibu memahami read aloud ini menjadi tools tadi. Sama kayak cangkul, cangkul itu bisa buat macam-macam Bu Ibu. Bisa buat membajak sawah, bisa buat menggali kubur, bisa buat menggali pohon, bisa buat menghancurkan rintangan. Itu cangkul kan fungsinya kan. Nah, tapi ibu harus tahu dulu ini baiknya dipakai buat apa? Fungsi cangkul. Mana cangkul yang berbahaya, mana yang tidak untuk dipakai sama anak-anak. Nah, yang kayak gitu-gitu ibu-ibu. Jadi kalau di Sidina, izinkan saya menyampaikan konsep Sidina, kita memang bukan ibu sempurna, tapi kita adalah ibu pembelajar. Dan tidak semua ibu itu pembelajar. Sehingga ibu pembelajar adalah privilege. Mari kita jadi privilege buat anak kita. Karena pintar tidak akan menjamin menjadikan kita kaya, tetapi dengan pintar hampir dapat dipastikan kita nggak akan pernah miskin. Gitu kira-kira Bu Ibu. Gitu Mbak Nurma, terima kasih banyak. Mudah-mudahan tidak terlalu melenceng dari ekspektasinya Read Aloud Community ya, karena saya ada di Sidina Kemdikbud, jadi kita harus konsep dari sisi pendidikannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Isti. Luar biasa sekali materi yang telah disampaikan, membuat kita menjadi semakin ingin membacakan ke anak-anak kita. Mungkin ibu-ibu atau bapak-bapak setelah ini ambil buku, kemudian cari anaknya dan bacakan langsung bukunya. Oke, Bapak Ibu semuanya, sekarang lanjut ke waktunya adalah acara Kak Nia, judul dan uang. Halo Mbak Kak Nia. Iya, halo Mbak Ning. Ya, baik Bapak Ibu, Kak Nia sudah hadir. Nah, kita akan dengarkan buku yang akan dibacakan oleh Kak Nia, yaitu kepada Halo. nanti. Mbak Afia, apakah bisa di-share bukunya? Apakah sudah terlihat Mbak ini slide-nya?
Belum. Masih belum? Masih Oh. belum. Ya. Oke, sebentar. Kita tunggu aja Bapak Ibu. Oke. Sebentar. Seperti yang dikatakan Mbak Isti tadi ya, bahwa kayak misalnya banyak media-media yang bisa kita pakai bisa orang tua pakai untuk meneladani membaca kepada anak-anak, bisa tidak hanya dari buku, apalagi sekarang sudah banyak aplikasi-aplikasi digital yang bisa digunakan untuk membacakan ke anak-anak. Lalu di jalan-jalan juga ada beberapa poster atau pengumuman lainnya yang bisa melatih anak membaca, kayak seperti sebelumnya anak saya umur 5 tahun, dia belum bisa membaca tapi dia mulai melihat tulisan-tulisan di jalanan, terus mulai istilahnya seperti kayak mengeja apa yang dia lihat dan apa yang bisa dia sebutkan dari yang dia lihat itu. Dan sebelum membacakan buku ke anak, lebih baik Bapak dan Ibu membaca terlebih dahulu, tahu dulu ceritanya seperti apa. Jadi nanti ketika kita bisa melihat apa-apa saja yang bisa kita bacakan ke anak, dan ketika anak tiba-tiba bertanya, kita sudah paham sama apa yang ditanya anak. Karena tidak menutup kemungkinan ketika kita lagi baca, terus tiba-tiba anak nyeletuk pertanyaan-pertanyaan. Begitu. Baik, saya diberi kesempatan untuk praktik membacakan nyaring. Ini mungkin bisa ada hubungannya dengan materi sekarang, literasi numerasi. Buku diambil dari Otoritas Jasa Keuangan yang judulnya Yena dan Uang Hijau. Penulisnya Eva Y. Nukman dan ilustratornya Eugenia Gina. Silakan slide-nya, Mbak. Kalau dilihat dari gambar ini, bentuknya seperti apa ya? Bapak Ibu bisa mengaktifkan mikrofonnya untuk mungkin bisa bertanya. Jadi seakan-akan saya membacakan cerita kepada anak-anak gitu ya. Oh iya, betul. Ini seperti uang ya. Tapi uang berapa ya kalau dilihat dari warnanya? 1.000. 1.000. Ada yang sudah menjawab uang 1.000. Tahu dari mana sih kalau itu uang 1.000? Warna hijau. Kayak uangnya ibu. Warna Soalnya 106. Pinter. Oh, angkanya 1000. Jadi dibacanya 1.000. Warna apa sih ini uangnya? Hijau. Oke, slide selanjutnya, Mbak. Uangnya hijau. Ricky. Halo, slide selanjutnya, Mbak. Oke, Mbak, bentar, Mbak. Next, Mbak. Oke. Yena dan Kak Ranti mau pergi ke pasar kaget. Ibu menyuruh Kak Ranti mengambil uang di atas meja. Slide. Wah, uang-uang itu seperti habis disetrika ya. Tidak ada yang kusut. Yena suka melihatnya. Kalau dilihat-lihat, adik-adik, ini uangnya ada yang warnanya apa saja ya? Jawab nih warna uang. Warna apa aja uangnya? Ada yang tahu ini warna apa saja uangnya? Coklat, hijau, dan abu-abu. Oh, abu-abu. Yang abu-abu itu uang berapa ya? Ada yang tahu? 5.000. 2.000. Oh, ada yang 5.000, ada yang 2.000, lalu 1.000. Ini kalau dilihat adik-adiknya sudah pintar ya, sudah tahu ini uangnya. Ada yang 2.000 dengan warna abu-abu, lalu uangnya ada yang 1.000 warnanya hijau, dan ada yang warnanya merah, sepertinya uang 5.000 ya. Kalau yang uang 2.000 itu
Jumlahnya ada berapa ya di meja? 4.000. 4.000, ada 2 lembar uang 2.000. Kalau dijumlah 4.000. Kalau yang warna hijau itu ada berapa jumlahnya uangnya ya? 3.000. 3.000. 1.000. Iya. 3. Betul, ada 3 buah, ada 3 lembar. Dan yang warna merah ada berapa lembar ya? 2 lembar. Warna merah ada 2 lembar. Oke, selanjutnya Mbak. Hah? Ada uang berwarna hijau. Yena suka warna hijau. Kalau adik-adik dari ketiga uang tadi sukanya warna apa? Merah. Merah, ada yang suka warna merah. Kalau Yena ini sukanya warna hijau. Next, Mbak. Sebenarnya Yena hanya mau uang hijau, tetapi uang coklat juga cukup menarik. Dia tidak suka warna abu-abu. Sebenarnya dia uangnya ya, ternyata Yena suka yang hijau, suka juga yang coklat. Tapi dia tidak suka yang abu-abu. Kalau adik-adik sukanya yang warna apa aja tadi? Ya. Ada yang suka warna coklat, yang warna abu-abu suka juga tidak? Sama seperti Yena ya, tidak suka warna abu-abu. Diem pas abu-abu. Di pasar oh ternyata dia sudah sampai di mana ini ya, kira kalau dilihat dari gambarnya? Udah sampai pasar kaget belum? Tadi kan katanya disuruh ibu ke pasar kaget ya. Kok dilihat dari gambarnya dia udah di mana ya? Di pasar. Kenapa di pasar? Taunya dari mana kalau di pasar? Penjual. Ada penjual, ada yang jualan macam-macam ya. Ada yang makanan, ada yang benda-benda juga. Jadi di pasar kaget ada penjual aksesori. Yena mau pergi ke situ. Next, Mbak. Wah, ada yang bawa balon, ada yang jualan apa itu? Celana. Ada peralatan punya ibu. Ada macam-macam ya. Next, Mbak. Wow, semuanya cantik. Tadi Yena bilang mau pergi kemana? Ke penjual aksesoris. Iya, betul. Lalu dia melihat banyak aksesoris. Gitu katanya si Yena. Aksesorisnya cantik. Next, Kakak juga lagi milih-milih aksesoris. Ada yang bando, ada jepitan rambut, warna-warni, cantik-cantik, banyak ya aksesorisnya. Next, Mbak. Ya. Wah, jepit rambut putih ini cantik sekali. Yena mau 2. Kira-kira ada yang tahu nggak itu jepit rambutnya harganya berapa ya? Kalau dari tulisan angkanya 1.000, betul, jepitannya 1.000. Yena mau 2 katanya. Next, Mbak. Berarti Yena harus menyerahkan 2 uang hijaunya. Yena tidak mau. Lebih baik Yena memilih yang lain saja. Ternyata Yena nggak jadi beli jepit rambut. Karena kalau dia beli jepit rambut, uang hijaunya habis. Padahal dia suka cari uang hijau itu ya. Next, Mbak. Oh, ada yang milih-milih aksesoris lagi ya. Macam-macam aksesorisnya. Bando hijau itu juga cantik. Yena bisa membayar bando ini dengan uang coklat. Kenapa Yena bayarnya pakai uang coklat ya? Ada yang tahu kenapa? Ya aneh. Karena harganya 5.000. Uang coklat itu 5.000. Betul. Next, Mbak.
Lalu kakak membayar dengan uang 5.000 yang berwarna coklat. Next, Mbak. Namun Yana sebenarnya lebih suka jepit ini karena jepitnya warna hijau. Bagaimana ya? Yana bingung nih. Jadinya dia mau beli apa ya? Tadi padahal pengen jepit, tapi takut uang hijaunya habis. Lalu dia tertarik sama Bandung. Tapi dia masih pengen jepit. Next, Mbak. Oh, kenapa ibu itu mendapat uang hijau? Ibu itu tadi yang membayar uang 5.000 ternyata dapat lagi dari pedagangnya uang hijau. Kenapa bisa begitu ya? Next, Mbak. Lagi dikit. Yena mau mendapat tambahan uang hijau. Gimana cara seperti ibu tadi ya bisa dapat uang hijau? Gitu yang dipikirkan Yena. Ya. Yena lagi pegang uang berapa Teteh? 5.000 ya? Iya betul. Silakan. Naik dikit lagi nggak? Ya. Meja nanti di mana ya? Seberapa? Kata Kak Ranti, Yena juga bisa mendapat tambahan uang hijau kalau membayar jepit pakai uang dapat coklat. tambahan uang hijau kalau membayar jepit pakai uang coklat. Yena akan mendapat tambahan uang hijau. Terus Yena jadi berpikir deh. Pegang Bunda. Seru kemiru kegetuk. Wow, terus dia mau bayar pakai uang hijau dan nanti dapat kembalian 3 yang penjual uang itu Kak Ranti. Sini Mbak ada menit. Jadi Kak Ranti membayar pakai Kenapa uang Yena tadi. mendapat Si uang Yena, abu-abu dan si Yena membayangkan akan dapat uang hijau. Tapi ternyata kenapa Yana mendapat uang abu-abu atau uang logam? Ternyata kembalian yang dia harapkan 3 lembar uang hijau tidak terjadi. Dia malah mendapatkan uang abu-abu dan uang logam. Dan si Yana ingat tadi, dia tidak suka uang abu-abu. Next, Mbak. Buka, Mbak. Coba nomor KTP. Yena tidak mau. Dia ternyata tidak mau uang abu-abunya tadi. Uang kembalian yang 2.000 dan 1.000 dia tidak mau. Dia maunya uang kembalian 3.000 dengan 3 lembar uang 1.000 alias uang hijau. Next, Mbak. Bagaimana kalau kita bertukar? Ibu tadi menawarkan. Oh, ternyata ibu tadi menyadari kalau si Yena ingin sekali uang hijau. Jadi akhirnya si ibu mau menukarkan uangnya sama-sama 3.000 kepada Yena dengan memberikan 3 lembar uang hijaunya. Karena Yena suka warna hijau. Tidak tepat. Uang abu-abu juga bisa untuk beli es buah. Betul Kak Ranti. Berarti uang abu-abunya tadi bisa loh buat beli minuman es buah katanya. Next, Mbak. Lalu akhirnya mereka membelanjakan uang tadi untuk beli es buah, dapat 2 es buah. 16, 210, 503. Terima kasih. Itu tadi buku, contoh buku yang bisa dibacakan kepada anak-anak terkait dengan literasi numerasi. Seperti pemahaman mengenai uang dari anak yang belum mengerti uang nominal, dia bisa kenal dulu dari warna-warnanya tadi seperti dijelaskan di bukunya. Seperti anak saya umur 5 tahun, dia belum mengerti uang. Jadi dia tahu tingkatan-tingkatan uang itu dari warnanya. Oh, kalau warna yang merah itu nominalnya besar. Warna yang abu-abu itu nominalnya lebih kecil, begitu. Seperti itu dulu praktek membacakan nyaring yang mana nanti bisa Bapak Ibu lakukan, praktekkan juga di rumah. Terima kasih. Selamat sore. Saya kembalikan lagi kepada Mbak Nia. Terima kasih Mbak Nia atas ini mencontohkan bagaimana membaca buku dengan retorik bagi semua atau peserta yang lain. Sebelum kita atau sebelum saya menyampaikan kesimpulan, kita sesi foto bersama dulu ya.
Oke. Oke. Akhirnya kita ada di penghujung acara ya, Bapak Ibu semua. Mungkin selanjutnya kita foto bersama, bisa dibuka videonya semuanya. Oke, sebentar. Oke. Sebentar. Udah siap semuanya? Oke, kita foto. Jangan lupa tersenyum. Nih, oke. Saya hitung ya. Sampai 3. 1, 2, 3. Oke, udah. Slide kedua. Oke, tetap senyum yang tadi tetap tersenyum. Oke, 1, 2, 3. Oke, lagi. 1 lagi. Oke, tetap tersenyum. 1, 2, 3. Oke, terima kasih atas partisipasinya teman-teman semua. Terima kasih Kak Pia. Baik Bapak Ibu semuanya. Iya, sebelum kita tutup dan nanti tentang program ini kan oleh narasumber kita tadi. Baik, literasi dan numerasi sepertinya tadi terkait dengan apa itu literasi dan numerasi seperti yang telah dijelaskan oleh narasumber, yaitu kemampuan individu menggunakan segenap potensi dan dan kecakapan yang dimiliki oleh hidupnya, sehingga nanti kaitannya dengan read aloud adalah bagaimana membuat anak itu paham terlebih dahulu, memahami apa yang dibacakan atau memahami apa yang didengarkan pada saat orang tuanya membacakan buku, kemudian nanti mengaitkannya dengan literasi dan numerasi. Nah, seperti itu yang kira-kira yang bisa saya tangkap dari penjelasan yang telah disampaikan oleh Bu Isti tadi. Slide-nya nanti akan dibagikan oleh Mbak Pia baik di WA Group maupun bisa lewat email mungkin. Kemudian jangan lupa untuk mengisi absen Bapak Ibu untuk sertifikatnya. Selanjutnya sesi yang terakhir adalah kesempatan kepada Mbak Nia untuk menjelaskan tentang Ibu Penggerak. Silahkan Mbak Nia, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Sebelum menutup acara kali ini, tadi secara tidak langsung narasumber kita Mbak Isti sempat menjelaskan tentang kurikulum merdeka, lalu asesmen, literasi numerasi dan sebagainya. Mungkin ada ibu-ibu yang masih penasaran itu sebenarnya apa sih, seperti apa, maksudnya apa. Kalau ingin tahu lebih lanjut dari apa yang dimaksud dengan kurikulum merdeka, lalu literasi numerasi dan sebagainya, ibu-ibu nanti bisa ikut dalam pelatihan Ibu Penggerak. Nanti linknya akan di-share di WhatsApp group. Kegiatan ini akan berlangsung di akhir bulan Juli. Ibu-ibu, maaf, ini untuk ibu-ibu ya. Ibu-ibu akan mendapat banyak sekali ilmu, materi terkait pendidikan yang langsung dari sumbernya, yaitu Kementerian Pendidikan. Pelatihan ini akan berlangsung secara online, jadi yang berada di luar pulau, di luar Jabodetabek itu juga bisa mengikuti kegiatan tersebut. Nanti infonya akan saya bagikan di WhatsApp grup webinar ini terkait pelatihan dari Ibu Penggerak. Selain itu, Bapak Ibu juga, selain itu juga bisa lihat infonya di Instagram @sidina community, bisa saya ketik di sini.
ada Mbak Hana. Mbak Hana ini dia sebagai koordinator untuk pelatihan ibu penggerak. Katanya masih ada 6 seat lagi untuk bisa join. Jadi ini kesempatan yang luar biasa banget untuk ibu-ibu yang nanti bisa menerapkan segala ilmunya di rumah. Masih ada 16 seat lagi untuk ikut pelatihan ibu penggerak. Silahkan, nanti linknya bisa saya berikan di WhatsApp grup webinar ini ya. Lalu setelah itu, selain bisa join ikutan pelatihan di ibu penggerak, ibu-ibu juga bisa, khusus yang di area Nusa Tenggara Barat, ibu-ibu bisa gabung di komunitas Read Aloud Lombok. Ada Instagramnya di @readaloudlombok. Mungkin bisa diketik Mbak Fia, nama link Instagramnya. Ini acaranya nanti biasanya ada kegiatan offline, yaitu kita bisa membacakan cerita ke anak-anak. Ada juga acara online-nya. Ya, ini Instagramnya di @readaloudlombok. Segala macam informasi ada di situ. Nanti juga bisa join di WhatsApp-nya, mungkin bisa di-share link-nya Mbak Fia. Buat ibu-ibu yang ada di Nusa Tenggara Barat bisa ikut bergabung di WhatsApp Read Aloud. Nanti akan di-share Mbak Fia di kolom chat. Sepertinya itu saja yang ingin saya sampaikan untuk menutup acara webinar kali ini. Terima kasih untuk para peserta yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir di acara webinar kali ini. Semoga ilmunya bermanfaat, bisa diterapkan untuk anak-anak di rumah, baik anak yang sudah sekolah maupun yang belum sekolah. Dan tidak kepikiran lagi yang namanya soal matematika anak SD zaman sekarang itu sulit. Dari situ kita bisa memahami makna hubungan antara literasi dan numerasinya. Buat yang belum menjadi ibu bisa ikutan Mbak, bisa ikut pelatihan ibu penggerak ini khusus untuk perempuan-perempuan. Jadi baik yang sudah jadi ibu ataupun belum, mungkin Mbak Hana masih ada. Mbak Hana di sini, Mbak Hana bisa bantu menjelaskan juga di chat bahwa ibu penggerak ini tidak hanya untuk ibu-ibu, tapi untuk yang belum jadi ibu juga tidak apa-apa. Apalagi dia nanti bisa membagikan ilmunya ke perempuan-perempuan lain, apalagi ke perempuan-perempuan yang sudah menjadi ibu. Baik, seperti itu saja ingin saya sampaikan. Terima kasih kepada ibu-ibu semua yang sudah hadir di acara ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pendaftaran ini ada kontak WA-nya, jadi yang mau daftar bisa WA ke nomor ini. Nomornya sudah tertera di kolom chat. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih ibu-ibu semuanya. Terima kasih. Terima kasih Bu.